Sebelum mengetahui pengertian discovery, sebenarnya discovery, invention, dan innovation dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu penemuan. Maksudnya, ketiga kata tersebut mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru. Baik sebenarnya barangnya itu sendiri sudah ada lama, kemudian baru diketahui atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya tidak ada. Lalu, discovery adalah suatu penemuan, sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Misalnya, penemuan benua Amerika. Sebenarnya, benua Amerika itu sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Maka, dikatakan Columbus menemukan benua Amerika. Artinya, orang Eropa yang pertama menjumpai benua Amerika. Pengertian invention. Invensi atau invention adalah suatu penemuan, sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Tentu saja, munculnya ide atau kreativitas berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman dari hal-hal yang sudah ada, tetapi wujud yang ditemukannya benar-benar baru. Misalnya, penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan lain sebagainya. Pengertian innovation. Inovasi atau innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Inovasi dan modernisasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu modernisasi? Jadi, modernisasi itu adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional atau masyarakat yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju atau masyarakat industri yang sudah modern. Di antara tanda-tanda masyarakat yang sudah maju atau modern ialah bidang ekonomi telah makmur, bidang politik sudah stabil, terpenuhi pelayanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Keterkaitan inovasi dan modernisasi. Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat. Sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi sebagai tanda adanya modernisasi. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan perlu diadakan transmigrasi. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Inovasi pendidikan adalah inovasi atau pembaruan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, ataupun metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama, adanya keuntungan relatif, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Dengan semakin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Seperti halnya penggunaan kompor gas yang lebih hemat telah memberikan keuntungan pada banyak pihak. Yang kedua, bersifat kompatibel,
yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Contohnya, jika suatu inovasi atau ide baru tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diterima dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai dengan norma yang berlaku. Yang ketiga, bersifat kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh penerima, dan ada pula yang sebaliknya atau sulit dimengerti dan digunakan oleh penerima. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh penerima, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diterima. Tetapi apabila suatu inovasi sulit untuk dipahami dan sulit dimengerti oleh penerima, maka semakin sulit pula suatu inovasi dapat diterima. Selanjutnya bersifat triabilitas, yaitu suatu inovasi yang ada apakah dapat dicoba atau tidak dalam kehidupan penerima. Suatu inovasi harus benar-benar dapat dicobakan oleh penerima. Selanjutnya bersifat observabilitas, yaitu mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasi oleh penerima. Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut menerima inovasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas, dan observasibilitas, serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diterima dalam sekelompok orang atau masyarakat. Selanjutnya, pentingnya inovasi pendidikan. Kondisi di Indonesia saat ini masih sibuk menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tentu saja berpengaruh terhadap seluruh sektor di Indonesia. Dampak mewabahnya virus COVID-19 kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Dengan diberlakukannya pembelajaran daring, tentunya bukan hanya pemerintah saja yang harus memikirkan strateginya, tetapi dibutuhkan kerjasama antar guru, siswa, dan orang tua. Maka perlu adanya inovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Pentingnya inovasi pendidikan sangat dibutuhkan agar pembelajaran di Indonesia tetap berjalan dengan efektif, seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi demi terrealisasinya metode pembelajaran. Pada kondisi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memaksa untuk mengganti metode pembelajaran dari tatap muka menjadi daring. Tentunya bukanlah hal yang mudah sehingga teknologi sangat dibutuhkan. Pada saat inilah waktu yang tepat untuk benar-benar mempraktekkan pembelajaran TIK yang sudah dipelajari di sekolah. Dengan mempraktekkannya secara nyata, bukan hanya sekedar formalitas praktek untuk mendapatkan nilai saja, tetapi benar-benar mempraktekkannya agar pembelajaran daring dapat terrealisasikan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa faktor pendorong yang cukup berperan dalam mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik, sehingga akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar universal, berupa a. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. B. Kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya. C. Kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain. D. Adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk.
pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat sulit dibayangkan. Misalnya, bagaimana penyediaan gedung sekolah. Begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu, seperti tenaga kerja, buku-buku, dan fasilitas-fasilitas lain pun turut mendapat perhatian. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan sebagaimana dikemukakan dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah. Yang ketiga, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun dari luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan, seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya.